Shalom, kami dari grup besar 6, grup kecil 28 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu gangguan menstruasi dan infertilitas. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari grup 28. Jurnal yang pertama, judul artikelnya ialah Determinan Fertilitas di Indonesia atau Determinant of Fertility in Indonesia. Nama penulis ialah Syahmida Syahbudin Arsyad dan Septi Nurhayati. Tahun terbit ialah 2016. Jurnal yang kedua ini judul artikelnya ialah Fertilitas Remaja di Indonesia atau Adolescence Fertility in Indonesia. Nama penulis ialah Mugia Bayu Raharja. Tahun terbit ialah 2014. Fertilitas merupakan isu yang sangat penting. Di samping itu ada yang dinamakan infertilitas. Infertilitas adalah suatu masalah yang terjadi pada sistem reproduksi yang menyebabkan kegagalan untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan atau lebih menikah atau setelah melakukan hubungan seksual minimal 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Wanita yang berisiko tinggi mengalami fertilitas pada usia remaja adalah mereka yang tinggal di pedesaan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak bekerja, serta berstatus ekonomi rendah. Dari data hasil survei tahun 2012 dengan kategori wanita usia subur, dalam hal ini remaja usia 15-19 tahun, didapati bahwa 1 dari 10 remaja pernah melahirkan dan sedang mengandung saat survei ini sedang berlangsung. Infertilitas terbagi menjadi 2, ada infertilitas primer dan juga infertilitas sekunder. Infertilisasi merupakan keadaan di mana terjadinya kegagalan dalam mendapatkan kehamilan setelah 12 bulan atau lebih menikah dengan melakukan hubungan seksual secara rutin 2-3 kali dalam seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Infertilisasi sendiri berhubungan erat dengan endometriosis yang merupakan kelainan ginekologi. Faktor yang menyebabkan infertilisasi sendiri ada 2, yaitu faktor dari wanita dan juga faktor dari pria. Infertilitas dibagi menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer adalah jika seorang wanita yang sudah berkeluarga belum pernah hamil meskipun hubungan seksual dilakukan secara teratur tanpa perlindungan kontrasepsi selama 12 bulan. Sedangkan infertilitas sekunder adalah jika seorang wanita yang telah berkeluarga sudah pernah mengalami kehamilan akan tetapi tidak berhasil hamil setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 1 tahun. Penyebab infertilitas adalah yang pertama hormonal. Gangguan glandula pituitaria, tiroidea, adrenalis atau ovarium yang menyebabkan kegagalan ovulasi, kegagalan endometrium uterus untuk berproliferasi sekresi vagina dan serviks yang tidak menguntungkan bagi sperma, kegagalan gerakan atau motilitas tuba falopi yang menghalangi spermatozoa mencapai uterus. Yang kedua adalah obstruksi. Tuba falopi yang tersumbat bertanggung jawab sepertiga dari penyebab infertilitas. Yang ketiga adalah faktor lokal. Faktor-faktor lokal yang menyebabkan infertil pada wanita adalah fibroid uterus yang menghambat implantasi ovum, erosi serviks yang mempengaruhi pH sekresi sehingga merusak sperma, kelainan kongenital vagina, serviks atau uterus yang menghalangi pertemuan sperma dan ovum, mioma uteri oleh karena menyebabkan tekanan pada tuba, distrosi atau elongasi kavum uteri, iritasi miometerium, atau torsi oleh mioma yang bertangkai. Manifestasi klinis infertilitas yaitu terjadi kelainan sistem endokrin, hipomenore dan amenore. Selanjutnya diikuti dengan perkembangan seks sekunder, kemudian wanita sindrom Turner, kemudian wanita infertil yang memiliki uterus, kemudian motilitas tuba dan ujung fimbrienya dapat menurun akibat infeksi, adhesi, dan tumor. Kemudian traktus reproduksi internal yang juga abnormal. Selanjutnya, komplikasi infertilitas. Infertilitas pria bukanlah suatu penyakit yang memberikan komplikasi langsung terhadap pasien,
melainkan yang lebih berkontribusi terhadap komplikasi ini adalah penyebab dasar dan efek samping dari pengobatan infertilitas itu sendiri. Adapun kondisi medis yang berhubungan dengan infertilitas pria ini seperti adenoma pituitari, kanker testis, diabetes mellitus, dan fibrosis kistik. Contohnya aromatase inhibitor yang merupakan salah satu terapi empiris infertilitas idiopatik yang memiliki efek samping yang cukup penting seperti penurunan densitas tulang dan peningkatan lemak tubuh total akibat penurunan jumlah estrogen. Asuhan keperawatan pada klien dengan infertilitas. Dilakukan pengkajian. 1. Identitas klien. 2. Riwayat kesehatan. Pengkajian pada wanita. 1. Riwayat kesehatan dahulu. Dikaji apakah memiliki riwayat infeksi genitourinnya, hipertiroidisme, hipotiroid, dan hirsutisme. B. Riwayat kesehatan sekarang. Dikaji apakah memiliki endometriosis dan endometritis, vaginismus, gangguan ovulasi, abnormalitas pada tuba falopi, ovarium, uterus dan serviks, serta autoimun. C. Riwayat kesehatan keluarga. Dikaji apakah ada keluarga yang memiliki absersi genetik. Dan yang terakhir adalah riwayat obstetri. Selanjutnya, dikaji riwayat kesehatan pada pria. A. Riwayat kesehatan dahulu. 1. Riwayat terpajan benda-benda mutan yang membahayakan reproduksi seperti panas, radiasi, rokok, narkotik, alkohol, dan infeksi. 2. Status gizi dan nutrisi, dan sebagainya yang dapat dilihat pada PPT. Riwayat kesehatan sekarang: yang pertama disfungsi ereksi berat, yang kedua ejakulasi retrograd, yang ketiga hipoespadias, yang keempat mikropenis, yang kelima adenosis testis, yang keenam gangguan spermatogenesis, yang ketujuh saluran sperma yang tersumbat, yang kedelapan hernia skrotalis, yang kesembilan varicocele, yang kesepuluh abnormalitas cairan semen. Selanjutnya riwayat kesehatan keluarga, apakah memiliki riwayat saudara atau keluarga dengan aberrasi genetik. Yang ketiga, pemeriksaan fisik, ditemukannya berbagai kelainan pada organ genitalia pria ataupun wanita. Dengan pemeriksaan penunjang wanita, yang pertama deteksi ovulasi, analisa hormon, sitologi vagina, uji pasca senggama. Berikutnya itu pria, analisa semen dengan parameter dengan hasil sebagai berikut. Masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan infertilitas adalah: 1. Ansietas berhubungan dengan ketidaktahuan tentang akhir proses diagnostik. 2. Gangguan konsep diri, harga diri rendah berhubungan dengan gangguan fertilitas. 3. Berduka dan antisipasi berhubungan dengan prognosis yang buruk. 4. Nyeri akut berhubungan dengan efek tes diagnostik. 5. Ketidakberdayaan berhubungan dengan kurang kontrol terhadap prognosis. 6. Resiko tinggi terhadap kerusakan coping individu, keluarga berhubungan dengan metode yang digunakan dalam investigasi fertilitas. Contohnya, ansietas berhubungan dengan ketidaktahuan tentang akhir proses diagnostik. Tujuan intervensinya yaitu untuk mengurangi ansietas atau rasa takut. Dan adapun kriteria evaluasi yang diharapkan adalah di mana klien mampu mengungkapkan tentang infertilitas dan bagaimana treatmentnya. Yang kedua, klien memperlihatkan adanya peningkatan kontrol diri terhadap diagnosa infertil. Yang ketiga, klien mampu mengekspresikan perasaan tentang infertil. Dan yang keempat, terjalin kontak mata saat melakukan komunikasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi aspek positif diri. Kesimpulan dari presentasi kami adalah di mana infertilitas itu merupakan gangguan permasalahan pada sistem reproduksi, di mana dengan kegagalan untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan menikah atau setelah melakukan hubungan seksual minimal 2-3 kali seminggu, yang mana disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari wanita, faktor dari pria, dan bahkan juga disebabkan oleh etiologi lain seperti faktor hormonal, obstruksi, dan faktor lokal seperti eroseks cervix. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kami. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Shalom.